Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang keempat, katanya babus sidqi. Bab ini atau kumpulan hadis yang dikumpulkan dalam bab ini tentang as-sidqu, jujur. Wa as-sidqu artinya as-sidqu huwa muwafaqatul khabari lil waqi' atau mutabaqatul khabari lil waqi'. Jadi berita yang kamu beritakan itu, kapan jadi itu berita itu yang benar, yang jujur? Ketika berita itu kan sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan hakikatnya. Itu namanya orang itu kan jujur, benar. Sudah datang, siapa? Zaid datang, ya sudah datang. Kenapa? Karena ketika kamu ceritakan bahwasannya si Zaid itu datang, dia benar datang. Itu namanya berita yang benar, jujur. Nah, babus sidqi. Maka pembahasan ini namanya itu kan tentang sifat kejujuran. Orang itu kan harus selalu jujur, harus selalu dalam keadaan benar. Nanti jujur ini kan ada beberapa macam. Yang pertama itu kan jujur orang itu kan dalam bicaranya. Ketika dia bicara sesuatu harus jujur. Kemudian jujur itu kan dalam amalan dia. Nah, kamu di situ kan jujur atau tidak? Nah, babus sidqi, tentang sifat kejujuran dalam pribadinya orang. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as sadiqin. Kalian harus selalu bersama orang yang jujur. Nah, jadilah bersama orang yang jujur. Bukan wakunu minas sadiqin, bukan artinya jadi dari orang yang jujur. Karena maksudnya sifat itu harus tertanam dalam diri kamu sendiri terus menerus sampai kamu wafat. Kalau hanya bilang jadi dari orang yang jujur, berarti mungkin sekali, dua kali. Kenapa? Berarti kamu sudah pernah jadi orang jujur. Bukan maksudnya gitu. Nah, supaya kamu itu kan jadi orang yang selalu jujur, selalu benar, berarti harus ada lingkungan yang membantu. Lingkungan kamu itu kan yang membantu. Karena pengaruhnya besar. Lingkungan orang itu kan pengaruhnya besar. Nah, kalau ada orang itu yang selalu jujur, tapi dia, teman-temannya, orang yang sekitarnya itu, orang yang dia temani, yang dia duduk sama mereka itu kan banyak orang yang suka bohong. Nah, maka sifat kejujuran dalam pribadinya orang itu kan turun. Semakin lama semakin lemah itu sampai hilang. Karena itu kamu bisa jujur, bisa. Tapi yang sulit itu istiqamah dalam keadaan jujur. Sifatnya dijaga selama-lamanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kunu ma'as sadiqin." Harus kamu selalu bersama orang yang jujur. Baik itu kan dalam ucapan atau dalam perbuatan. Nah, supaya kamu itu kan selamat, menjaga sifat yang baik. Maka harus kamu menjauhi orang-orang yang tidak punya sifat seperti itu.
Nah, itu kewajiban seorang mukmin. Kamu orang yang baik, kamu orang yang saleh, mau menjaga kesalehan kamu, mau menjaga kebaikan kamu, itu harus mencari teman-teman yang selalu membantu kamu dalam kesalehan, dalam kebaikan. Saya mau taubat, saya mau istiqamah, saya mau hijrah. Ada orang itu kan ahli maksiat, kemudian dia mau hijrah. Kenapa? Karena merasa itu kan selalu berdosa, selalu melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya kalau mau hijrah, ya hijrah. Tapi harus kamu tinggalkan teman-teman yang dulu yang akhlaknya rusak. Carilah teman yang baik. Kenapa? Karena di situ kamu terpengaruh dengan sekitarnya. Lingkungan kamu itu kan kamu terpengaruh dengan itu. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'a. Kalian itu kan harus selalu bersama orang yang selalu jujur. Kenapa? Karena kalau kamu bohong satu kali, semua orang itu kan melihat. Nah, maka orangnya malu. Kenapa? Semuanya jujur, kecuali saya. Nah, tapi kalau semuanya bohong, ya kamu tidak merasa malu. Kenapa? Ya semuanya bohong. Kenapa hanya saya aja itu yang nggak benar? Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab sifat-sifatnya orang mukmin, orang yang beragama Islam. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua sifat. Berarti termasuk sifatnya orang mukmin, orang ahli Islam itu kan orangnya selalu jujur. Nah, karena orang yang selalu jujur berarti dia ada sifat keberanian dalam hatinya. Orangnya berani, gak takut. Kenapa? Karena orang yang bohong biasa itu orang yang takut. Takut apa? Takut ketahuan. Takut apa? Takut itu diketahui. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu. Jujur. Kenapa kamu takut? Dari apa? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sifatnya orang yang ahli agama Islam itu kan harus orangnya itu selalu jujur. Baik laki-laki atau perempuan, semua. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau mereka itu kan jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ucapan mereka, dalam perbuatannya, dalam ibadahnya. Karena itu amalan seorang muslim itu kan namanya jujur, artinya itu kan kadang namanya ikhlas, artinya ikhlas. Nah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jujur dalam ibadahnya. Orang yang jujur dalam ibadahnya kenapa? Karena dia melakukan ibadah itu kan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka itu kan benar-benar itu kan jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka sifat mereka yang seperti itu kan jadi lebih baik untuk mereka, baik di dunia atau di akhirat. Maka nanti ada beberapa hadis itu yang menjelaskan ketika dihisab orang itu kan, seorang manusia itu kan ketika dihisab di hari kiamat, seorang, ada riwayat itu seorang alim ketika ditanyakan, saya memberikan kamu ilmu, apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu? Maka dia bilang, ya Allah, saya belajar ilmu, saya ajarkan orang lain, saya sebarkan ilmu, saya ini, saya itu. Itu usaha dia, amalan dia. Tapi tujuannya dari itu apa? Nah, tujuannya kamu mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Bukan.
Maka orangnya itu bilang, saya mengajari ilmunya, menyampaikan ilmu, disebarkan ilmunya kemana-mana, hanya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak jujur bersama SAW dalam hatinya, maka hanya yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu menjawab orangnya, bohong, kamu tidak benar, tidak jujur. Kenapa? Kamu melakukan itu supaya dikatakan, oh hebatlah ilmunya. Orang itu kan ya hebat. Gimana itu kan hafalannya, Masya Allah, luar biasa orangnya. Ilmunya itu kan bisa, kalau dia itu debat sama orang itu, nggak ada orang yang bisa tahan di depan. Mencari itu, sudah dibilang, ya udah selesai. Berarti kamu mencari seperti itu. Orang yang ahli jihad ketika ditanyakan, apa yang kamu lakukan? Saya berjihad sampai saya itu kan mengorbankan diri saya sendiri, itu kan saya mati membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jawabannya Allah kata sama, bohong, kamu nggak benar. Kenapa? Karena dalam hati kamu tidak mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kamu melakukan itu supaya dikatakan kamu orang berani, orang yang tidak takut sama sekali. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kamu itu kalau jujur bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang lebih baik. Kenapa? Karena kamu mencari ridhanya manusia atau ridhanya orang lain itu nggak ada pengaruhnya, nggak ada faedahnya. Dia ridha sama kamu atau tidak ridha, sama saja. Nah. Riya dalam ibadah, ketika dia melakukan ibadah itu hanya supaya dilihat dari orang lain, dihormati dari orang lain, dilihat gimana ibadahnya. Berarti kamu mencari apa? Perhatian orang lain. Orang ini bisa memberikan kamu itu apa? Tidak ada. Bisa memberikan kamu rezeki? Tidak ada. Bisa memberikan kamu kehidupan? Tidak bisa. Bisa memberikan kamu kesehatan? Tidak bisa. Bisa menambah umur kamu itu 1 jam aja? Tidak bisa. Kamu riak sama orangnya karena takut dia bisa menghilangkan 1 jam dari umur kamu itu? Tidak bisa. Nah, apa yang kamu lakukan untuk mereka? Yang harus kamu jujur itu dalam ibadahnya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kamu rezeki, bisa memberikan kamu kehidupan, bisa memberikan kamu panjang umur. Kamu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghilangkan rezeki kamu. Itu bisa, itu semuanya. Maka yang benar-benar harus kita jujur itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Maka ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian katanya wa ammal ahaditsu fal awwal, kalau hadisnya Rasulullah SAW tentang sifat ini, katanya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sifat kejujuran, orang yang jujur, sifat jujur itu menunjukkan orang, membawa orang, yahdi ilal bir, membawa orang untuk kebaikan. Kenapa? Karena seperti yang tadi, orang yang benar-benar itu kan jujur dalam hatinya, berarti orang itu kan tidak takut. Nah, dia selalu jujur. Kalau dia selalu jujur sama dirinya, sama orang lain, maka sifat ini pasti membawa dia untuk kebenaran, untuk yang baik. Karena
ada sifat, walaupun orang itu kan orang yang non muslim, orang kafir, tapi dia itu selalu menjaga sifat ini. Karena sifat seperti ini, sifat orangnya jujur, sifat orangnya berani, sifatnya orangnya dermawan, sifat orangnya itu kan malu. Bukan hanya dalam agama Islam saja, dalam agama-agama yang lain itu ada yang seperti itu. Orang yang tidak beragama sama sekali juga itu ada sifat seperti itu. Jadi termasuk sifatnya orang jahiliyah juga, sebagian orang itu kan menjaga sifat yang baik. Itu apa? Jujur. Karena nanti disebutkan dalam hadis yang ketiga, itu Abu Sufyan. Walaupun dia itu belum masuk Islam, tapi dia tetap menjaga sifatnya. Kenapa? Takut nanti dikatakan bahwasanya pernah Abu Sufyan bohong. Dia nggak tahu, nggak mau. Ada orang yang mengatakan Abu Sufyan pernah bohong. Karena itu ketika dia itu kan sama Herakl, ketika ditanya, Abu Sufyan itu kan jujur semua. Disebutkan. Kenapa? Katanya saya takut orang Quraisy itu saya diketahui itu satu kali pernah bohong. Nah, berarti ada walaupun orang itu kan orang yang tidak beragama Islam itu ada orang itu kan yang menjaga. Kenapa? Karena melihat orang yang bohong ini orang yang lemah. Takut. Nah, tidak punya harga diri itu. Kenapa kamu bohong? Kenapa bohong? Harus kamu jujur terus. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sifat jujur itu selalu membawa orangnya untuk kebaikan. Untuk hal-hal yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa orangnya sampai dimasuki surga. Nah, atau menuju orang itu kan apa? Ke surga. Kenapa? Karena orang itu kan selalu orang yang baik. Selalu orang yang jujur. Nah, maka katanya Rasulullah SAW, wa innar rajula la yasduq. Sesungguhnya seorang hanya disebutkan rajul, laki-laki secara umum, tapi maksudnya itu semua orang, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kenapa yang sering disebutkan itu laki-laki? Rajul. Kenapa nggak dibilang perempuan? Ya karena kan setiap hari duduk itu bicara sama laki-laki. Tapi bukan maksudnya, oh berarti Islam itu hanya mengutamakan laki-laki. Bukan. Nah. Tapi karena kebanyakan yang duduk bersama Rasul itu kan orang kaum laki-laki. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang kedua itu. Was-sadiqina was-sadiqat. Kenapa? Karena ada seorang wanita itu datang. Tanya sama Rasulullah. Ya Rasul itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh mana? Wanita yang beriman itu mana? Enggak disebutkan. Nah. Maka turun ayat ini, innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at, disebutkan semuanya. Nah, berarti maksudnya itu kan khitab. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika turun, walaupun lafaznya itu untuk laki-laki tapi maksudnya untuk semua. Dari hadisnya Rasulullah SAW, walaupun itu kan khususnya itu kan yang disebutkan kaum laki-laki, tapi maksudnya itu semua orang, semua muslim. Wa innar rajula la yasduq. Sesungguhnya seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, la yasduq, orangnya itu kan selalu menjaga jujur, menjaga sifat kejujuran. Nah, dalam riwayat yang lain, la yasduq wa yataharras sidqa. Orang itu kan selalu jujur, terus menjaga sifat, berusaha menjaga sifatnya. Wa innar rajula la yasduq
hatta yuktaba indallahi siddiqan. Karena dia itu berusaha selalu menjaga sifat kejujuran dia sampai orang itu kan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu jujur. Berarti Allah Subhanahu wa taala memudahkan sifat jujur buat dia. Di mana-mana orangnya jujur. Sudah gitu. Walaupun merasa bahaya ini kalau tetap jujur. Nah, kenapa? Karena orangnya itu kan tidak mau diketahui dia itu kan orang yang bohong. Nah, pernah Al-Hajjaj bin Yusuf, terkenal orangnya, dia keluar jalan sendiri, yang pemimpin, maka ketemu orang Badui. Di mana di luar kota itu ketemu orang Badui itu, orang yang pedalaman sana itu nggak tahu ini siapa ini orangnya. Maka Al-Hajjaj itu tanya sama orang itu, kamu mau kemana? Mau masuk kota itu. Terus gimana menurut kamu tentang pemimpin? Orangnya buruk, orangnya nggak adil, orangnya rusak, itu nggak baik. Maka dibilang itu pemimpin itu kan orang yang tidak baik. Disebutkan semua sifat yang jelek. Orang itu kan tidak tahu ini siapa itu. Sebentar, yang pembantu itu datang. Ternyata yang kamu bicara sama dia itu siapa? Khalifahnya itu, pemimpin itu. Dia, maka Al-Hajjaj itu suruh ditangkap orangnya, tangkap dibawa. Kenapa? Karena dia menghinakan pemimpin daerah itu. Terus kaumnya orang itu datang, kita minta maaf, orangnya gila, orangnya pasti itu orangnya. Maka Al-Hajjaj bilang, nggak apa. Kalau dia bilang itu saya gila, saya maafkan. Maka kaumnya datang, kamu bilang itu, setuju aja itu, kamu orang gila. Katanya, saya nggak mau. Kenapa saya bohong? Kenapa saya bilang saya gila? Allah memberikan saya nikmat akal. Kenapa saya bohong? Saya bilang saya gila. Saya nggak mau. Maka dia mengaku di depan khalifah itu, saya nggak gila. Saya sadar ketika saya ngomong waktu itu, saya itu berani itu bilang gitu. Saya setuju dengan setiap kata yang saya ucapkan. Terserah sama pemimpin itu mau apa ya silakan. Tapi saya nggak mau saya bilang itu saya gila, nggak mau. Maka dia bilang, karena kamu jujur itu saya maafkan. Karena kenapa? Karena orang itu kan benar berani. Kenapa saya takut? Ya pemimpin itu kan orangnya yang tidak baik, itu gitulah. Maka dimaafkan kenapa? Karena orang itu kan benar-benar itu kan orangnya jujur, nggak takut. Ya, kamu tanya saya itu pendapat saya gimana? Ya saya jelaskan. Terserah. Yang tanya itu siapa? Nggak masalah. Maka dia maafkan. Kenapa? Karena kamu orang yang jujur, nggak mau dibilang tuh saya orang gila itu enggak. Tetap. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Nah. Orang yang berusaha, dia itu kan selalu jujur. Kemudian berusaha itu menjaga sifatnya. Seperti yang kita baca dalam kitab Bab At-Taubah itu tentang Ka'ab bin Malik. Ketika dia tidak ikut perang. Ketika Rasulullah itu kan pulang. Ya apa yang saya bilang itu? Alasan apa yang saya bilang kenapa saya nggak ikut?
Maka dia coba, saya mau bilang apa, mau ini. Akhirnya, ya udah, jujur saja itu apa saja yang terjadi, terimalah. Nah, walaupun akibatnya itu kan kena takzir seperti itu, tapi akhirnya bilang apa? Alhamdulillah, karena Allah memberikan saya taufik, saya bisa jujur waktu itu. Nah, walaupun hukumnya seperti itu, tidak dibicarakan itu, tidak boleh itu kan ngomong sama orang itu kan selama 40 hari atau berapa. Nah, tapi dia setelahnya, orang itu kan syukur. Nah, mungkin karena akibat karena dia jujur waktu itu kan berat, tapi hasilnya baik. Mungkin orang yang waktu itu kan bohong, sudah, walaupun Rasul itu kan istighfar buat dia, tapi kan Allah tahu orang itu kan benar, orang itu kan tidak benar, ini jujur atau tidak. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sifat bohong, orang yang bohong. Wa innal kadhiba, sesungguhnya al-kadhiba, bohong, yahdi ilal fujur, membawa orangnya untuk kejelekan, sesuatu yang tidak baik. Nah, cukuplah dia itu kan orang bohong. Apa yang dia bicarakan itu nggak benar. Maka orang yang selalu bohong, sudah nggak ada orang bisa percaya sama dia, walaupun dia benar. Benar, tapi karena sudah, kenapa? Sering bohong gitu. Nah, maka tidak boleh seorang mukmin itu selalu bohong. Kan selalu, walaupun satu kali itu kan nggak boleh. Oh, saya bercanda, walaupun dalam bercanda nggak boleh. Kenapa? Karena pertama kali dia bercanda, bohong. Ketika ketahuan, oh saya bercanda, nggak benar itu, saya nggak serius itu bercanda. Besoknya seperti itu sampai jadi kebiasaan. Maka jadi apa? Jadi sifatnya orang itu kan selalu bohong. Maka dia bisa memalsukan semuanya. Kenapa? Selalu bohong orangnya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu mengajak orang atau membawa orang itu kan untuk semua kejelekan. Wa innal fujura, kejelekan atau keburukan, yahdi ilan nar, membawa orang dimasuki itu kan neraka. Kenapa? Karena orang itu kan orang bohong. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Orang itu selalu bohong sampai tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bohong. Kenapa? Karena dia itu yang dia berusaha itu kan bersifat dengan itu, dengan sifat yang jelek. Maka tidak boleh orang mukmin itu atau seorang muslim mengambil sifat yang jelek seperti itu. Walaupun dalam bercanda, saya bercanda, bercanda dengan sesuatu yang baik. Jangan bercanda dengan sesuatu yang bohong. Oh, nggak bisa, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan. Masalahnya kenapa? Banyak zaman sekarang itu orang yang terkenal, orang yang viral, orang yang disenangi semua orang itu orang yang lucu. Banyak cerita-cerita menjadikan orang itu kan ketawa. Tapi kalau kita lihat, kadang itu kan banyak ngomongnya itu kan ada sesuatu yang bohong, yang tidak benar. Maka sebagian orang itu, oh saya mau terkenal seperti itu. Kamu mau terkenal seperti orang itu, disukai dari semua orang, berarti harus melalui sifat-sifat yang tidak baik. Jangan.
Kenapa? Karena kalau hanya jadi orang terkenal dengan sifatnya bohong, tidak boleh. Tidak usah. Terkenal tapi dengan apa? Banyak kebohongan. Itu tidak boleh dijadikan jembatan untuk apa? Untuk orang itu kan terkenal dengan sesuatu yang berita-berita yang palsu, sesuatu yang tidak benar. Apa yang datang di akhirat itu semuanya kamu yang kena. Kenapa? Karena kamu yang menyebarkan itu. Jadi kalau kita dengar itu berita itu yang bohong, jangan disebarkan, kenapa? Kamu termasuk orang itu kan yang menyebarkan apa? Kebohongan. Oh, cuman saya komentar. Nah, maaf. Nasihati orang. Kalau mau nasihati dia. Tapi jangan disebarkan. Oh, cerita atau berita itu yang bohong ini. Jangan disebarkan. Kenapa? Kamu nanti kan tercatat salah satu orang yang bohong. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Sampai orangnya itu kan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bohong. Nah, tidak ada kebenaran. Katanya lughatul hadis al-birru bi kasril ba'i al-khairu. Bir itu dengan ba kasrah. Artinya kebaikan. Wa barra ar-rajulu yabarru birran fahuwa barrun wa barrun ay sadiqun aw taqiyyun. Seorang itu kan jadi ahli bir, berarti ahli baik, orang yang jujur. Tapi kalau al-bar daratan. Ba-nya fathah. Daratan, al-bar. Kalau al-bur ba-nya dhammah, gandum. Bur itu gandum. Kalau al-bar daratan. Kalau al-bir kebaikan. Qalahu fil misbah wa yuqalu al-birru ismun jami'un li kulli khairin. Al-bir itu nama yang mengumpulkan semua kebaikan. Berarti semua kebaikan itu kan ada satu nama yang mengumpulkan semua kebaikan itu. Jadi apa? Al-birru. Innal abrara lafi na'im. Orangnya barun, orangnya itu kan yang taat, orang yang selalu jujur. Yahdi yurshidu wa yusilu, menunjukkan atau membawa, menyampaikan orang kemana? Sifat kejujuran itu menunjukkan orang kebenaran, kebaikan, atau menyampaikan dia dari sifat kejujuran dibawa kemana? Dibawa untuk semua amalan-amalan yang baik. Siddiqan min abniyatil mubalaghati wa huwa man yatakarraru minhu sidqu, orang yang selalu dengan jujur. Man yatakarrar, sering mengulangi itu kan sifat jujur. Hatta yasira sajiyatan lahu wa khuluqan, sampai jadi sifat itu sifat pribadi yang tertanam dalam dirinya. Sajiyah, tahu sajiyah? Sifat yang tertanam. Nah, berarti sudah nggak bisa lepas. Kenapa? Karena sifat itu sudah tertanam pada dirinya. Nah. Al-fujur. Fajar ar-rajulu yafjuru fujuran. Fasaqa. Artinya itu kan fisik. Sesuatu yang jelek. Qalau fil misbah. Wal fujuru al-a'malu sayyi'atu. Al-fujur itu amalan-amalan yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Kadzaban min abniyatil mubalaghati wa huwa man takarrara minhu al-kadhibu hatta yasira sajiyatan lahu wa khuluqan. Orang yang selalu bohong, selalu itu. Sampai jadi sifat itu sifat pribadi. Nah, sifat
akhlak itu, khuluk dia itu yang tertanam pada dirinya. Jadi selalu orangnya kan bohong. Gimana itu? Dia nggak tenang kalau nggak bohong. Wa ma'ana yuktabu 'inda Allahi siddiqan ay yuhkam lahu bidzalika wa yastahiqqu al-wasfa bihi. Artinya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala orang itu kan selalu jujur. Berarti Allah Subhanahu wa taala memutuskan buat orangnya selalu berjujur orangnya. Kemudian diberikan sifatnya bahwasanya orang itu kan sifatnya itu apa? Selalu jujur. Orang itu kan ahlus sidqi, selalu jujur. Wa yastahiqqu thawab as-sadiqin. Juga diberikan pahala orang yang selalu jujur. Nah. Wa kadzalika yuktabu 'inda Allahi kadzdzaban ay yuhkamu lahu bil kadzib. Nah. Kenapa? Karena orang itu kan selalu bersifat bohong seperti itu sampai tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat keputusan bahwasanya orang itu kan tertulis orang yang selalu bohong. Wa yastahiqqu an yusafa bihi. Kemudian disifatkan dengan sifat orang yang bohong. Wa yastahiqqu iqabal kadzdzabin. Kemudian orang itu kan mendapat ancaman atau hukuman orang-orang yang bohong. Ya. Hah? Iya. Tuh, orangnya kenapa? Orang yang bohong. Karena orang yang beriman itu kan tidak bohong. Hukuman dunia itu apa? Tidak ada takzir dari hakim. Kalau ketahuan orang itu kan selalu bohong. Nanti setiap apa yang dia bohong tentang apa? Dia bohong tentang karena dia menuduh orang dengan zina. Bohong. Berarti ada hukuman. Dicambuk. Kenapa? Karena dia bohong. Kalau orang itu kan bohong di mana? Saksi itu palsu. Kan namanya bohong. Ada takzirnya, takzir dari hakim gitu. Nanti sesuai apa yang dia bohong dalam apa. Tapi dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayakunal mu'minu jabanan? Seorang mukmin bisa orang itu kan jadi orang yang takut, tidak berani. Masalah itu kan dia tidak berani kalau perang. Mungkin kalau malam itu nggak bisa sendirian, takut orangnya. Maka Rasulullah jawab, ya, bisa. Kenapa? Nah, sifat itu kan dalam hati, orangnya hatinya nggak kuat. Nah, maka ada sebagian orang mukmin tapi orangnya takut. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, ayakunal mu'minu bakhilan? Mukmin itu bisa jadi orang yang pelit. Gak kuat kalau dermawan, kasih orang, bantu ini, ya, orangnya sulit mengeluarkan harta. Nah, tapi yang namanya pelit itu kan kalau dia sudah mengeluarkan yang wajib, hanya dia tidak berani kalau hanya membantu mengeluarkan lebih dari kewajiban. Nah, maka Rasulullah bilang itu, ya bisa. Ada sebagian orang itu kan apa? Pelit. Sulit kalau dia itu mengeluarkan harta. Kemudian ditanya Rasulullah lagi, ayakunal mu'minu kadzaban? Seorang mukmin itu bisa jadi orang itu kan yang selalu bohong. Maka Rasulullah bilang, tidak. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minun. Hanya orangnya itu selalu itu kan bohong, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seperti yang tadi, orang yang bohong, kenapa dia bohong? Karena dia takut. Takut dengan apa? Nah, kalau kamu melakukan sesuatu, harus kamu mengakui itu. Saya melakukan ini. Apa yang bisa kamu dapat hukuman apa? Itu amalan kamu itu. Siapa yang pecahkan ini? Kenapa kamu? Oh, saya bukan. Kenapa?
Kamu dalam dua keadaan. Dimaafkan, ya udah, alhamdulillah. Oh, saya yang pecahkan gelasnya. Ya udah, saya maafkan. Alhamdulillah, kamu dimaafkan. Tidak dimaafkan, ganti. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Melakukan dosa atau melakukan ketika ditanya, kamu yang melakukan ini. Kalau orangnya jujur, itu akibat apa? Amalan kamu. Lakukan kamu seperti itu. Harus kamu apa? Terima semua akibat yang dari perbuatan kamu. Nah. Kalau kamu dalam keadaan terpaksa, kamu dalam keadaan darurat, kamu dalam keadaan itu lupa atau tidak tahu, itu nggak ada hukuman. Kenapa? Ya, karena kamu melakukan ini atau dosa ini dalam keadaan yang kamu tidak suka. Nah, mungkin atau kamu tidak sadar, tidak paham atau tidak tahu. Berarti ini semuanya dikisar. Yang ada hukumannya ketika kamu itu sengaja melakukan itu dalam keadaan itu kan kamu apa namanya itu kan setuju melakukan itu, tidak terpaksa di situ. Kamu ada pilihan sendiri. Ya udah, harus kamu terima akibatnya. Jadi, kenapa orang itu kan bohong? Apa masalahnya? Katanya, afadal hadith, faedah yang kita ambil dari hadithnya yang pertama, at-targhibu fi as-sidqi li'annahu sababu kullu khairin. Wa at-tahdhiru min al-kadhibi li'annahu sababu kulli syarrin. Nah, at-targhibu fi as-sidqi, memberi semangat dalam hadithnya Rasulullah SAW, memberikan kita itu semangat dalam sifat jujur. Bahwa kalau kamu selalu menjaga sifat ini, mungkin pertama kali itu kan sulit, yang kedua sulit, yang ketiga sulit. Tapi kalau sudah terbiasa dengan itu, jadi sesuatu yang mudah. Berarti apa? Orang yang selalu jujur, berarti dia itu selalu menghindari hal-hal yang menjadikan dia itu kan bohong. Berarti tidak melakukan kecuali sesuatu yang baik. Kenapa? Karena saya nggak mau bohong. Contohnya, nanti saya kalau ditanya salat atau tidak, saya nggak mau bohong. Berarti harus saya salat, supaya saya tidak terpaksa dengan bohong. Tapi kalau saya nggak salat, kemudian ditanya salat atau tidak, saya nggak mau bohong. Berarti saya bilang apa? Tidak salat. Kalau saya bilang tidak salat, berarti kamu orang yang tidak baik. Kenapa? Karena kamu tidak salat. Supaya saya nggak bohong, saya nggak malu waktu itu, karena saya tidak salat, berarti harus saya salat. Karena dia itu menjaga sifat jujur, maka sifat jujur ini membawa dia itu untuk melaksanakan salat. Oh, saya salat. Kenapa? Karena saya nggak mau bohong. Seperti itu, orangnya itu selalu membawa dirinya itu melakukan yang baik. Supaya ketika ditanya, orangnya nggak bohong. Dia bilang iya atau tidak. Gitu. At-targhibu fi as-sidqi li'annahu sababu kulli khairin. Karena sifat jujur itu sebab untuk semua kebaikan. Kalau orang itu kan janji sama dirinya itu kan saya selalu jujur. Nanti masalahnya jujur itu jujur sama siapa? Jujur dalam apa juga? Nah. Yang pertama, jujur sama diri kamu sendiri. Harus kamu tahu kamu namanya manusia. Bukan malaikat. Berarti apa? Kamu bisa berdosa. Kenapa? Karena namanya apa? Manusia. Ya. Harus kamu jujur sama diri kamu sendiri, kan saya manusia, bukan saya tidak malaikat. Berarti kalau saya berdosa, harus saya taubat, harus saya kembali. Ya, jangan bilang itu orangnya sudah berdosa, sudah gak bisa dimaafkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dalam keadaan maksum. Berarti Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan itu bisa melakukan maksiat. Bisa salah. Karena tidak ada manusia itu yang sempurna kecuali para anbiya.
Karena Allah Subhanahu wa taala suka diminta ampunannya. Ya Allah, ighfirli. Nah, berarti dalam hadis Nabi SAW, "Lau lam tudhnibu", kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kalian itu semua. Wa atallahu biqaumin yudhnibuna thumma yastaghfiruna fayaghfirullahu lahum. Maka, karena itu nggak ada namanya itu manusia itu yang tidak bisa melakukan dosa, harus jadi manusia itu paling sempurna. Nggak ada. Manusia yang paling sempurna itu kan dari pribadinya sendiri, nggak ada, mustahil. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu kan sempurna. Berarti manusia itu kan dalam biasa itu kan dalam keadaan itu kan kurang, lemah. Makanya orang itu kan yang pertama itu kan harus jujur sama dirinya sendiri. Saya namanya manusia. Kalau saya salah, saya berusaha selalu benar, selalu jujur, selalu baik. Tapi kalau saya jatuh, pernah saya melakukan dosa, jangan putus asa itu, sudah nggak bisa. Namanya manusia, kamu manusia bukan malaikat. Apa artinya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, istighfar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah, jujur sama orang lain. Kenapa? Karena kamu suka orang lain itu kan jujur sama kamu. Kamu tidak suka kalau dibohongi. Oh, kamu bohong saya itu sama. Berarti semua orang tidak suka kalau kamu bohong sama dia. Berarti harus kamu jujur sama orangnya semua. Kenapa? Karena kamu suka kalau semua orang itu kan jujur sama kamu. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kamu itu kan salat, ya salat. Allah SWT mewajibkan zakat, mengeluarkan zakatnya. Mewajibkan puasa, harus kamu puasa. Itulah namanya jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kan selalu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia lakukan. Kenapa? Karena itu yang namanya benar-benar itu kan namanya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu, kamu itu kan namanya hamba. Iya. Mana? Kamu nggak salat. Berarti bohong. Namanya hamba itu harus selalu taat. Tapi kamu tidak taat, berarti kamu bohong di situ. Nah, maka Rasulullah SAW mengajak kita gimana kita itu selalu menjaga sifat ini. Wat-tahdhiri minal kadhib. Nah, memperhatikan orang, harus kamu menjauhi sifat bohong. Li'annahu sababu kulli syarri. Karena sifat bohong itu kan sebab untuk semua amalan-amalan yang buruk yang tidak baik. Wa anna man ishtahara bi syai'in sahha an yusafa bihi. Bahwasanya orang yang terkenal dengan satu sifat, maka boleh disifatkan dengan itu, dengan sifat yang dia terkenal. Oh, orangnya bohong. Orang itu yang kenapa? Karena dia terkenal dengan bohong. Nah, kemudian jangan marah kalau ada orang itu kan bilang kamu bohong. Nah, itulah sifat kamu. Nah, kamu yang menjadikan orang bilang kamu bohong. Kenapa? Karena kamu selalu bohong. Berarti kesalahan siapa? Kesalahan kamu sendiri. Kemudian katanya, "Ats-tsawabu wal-'iqabu yatarattabu 'ala ma yaqumu bihi al-insan min 'amali khairin aw syarrin." Pahala atau siksa di hari kiamat di akhirat itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini. Apa yang manusia lakukan di dunia itu kan dengan amalan yang baik atau sesuatu yang jelek. Kamu dapat pahala di akhirat sesuai dengan amalan kamu di dunia ini. Kalau baik berarti ada pahalanya. Kalau amalan itu kan jelek berarti ada siksanya di hari kiamat. Yang berikutnya katanya aqibatu sidqil jannah wa aqibatul kadhibin nar. Balasan orang yang selalu jujur itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang itu kan surga. Kenapa? Karena dia menjaga sifat yang Allah Subhanahu wa taala suka.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu pahalanya itu apa? Dimasukkan surga. Kenapa? Karena orang ini selalu menjaga sifat yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala suka. Wa aqibatul kadzibin nar. Akibatnya orang itu kan yang selalu bohong masuk neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benci dengan sifat bohong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janji, orang yang bohong itu masuk neraka. Berarti kalau kamu menjaga sifat yang buruk ini, berarti sifat ini membawa kamu ke neraka. Kenapa? Karena ada hubungannya. Allah Subhanahu wa taala kaitkan sifat yang buruk ini dimasukkan orang itu kan neraka. Ketika kamu megang sifat ini berarti masuk neraka. Bersifat dengan sifat yang buruk seperti ini, akibatnya itu mana? Masuk neraka. Kenapa? Ya satu jalur itu. Masuk situ kan, kalau kamu jalan di situ kan masuk neraka. Jalan apa? Namanya jalan bohong. Kamu jalan di situ. Jalan ini itu hanya menuju mana? Neraka. Oh, saya nggak mau. Berarti ambil jalan yang lain. Orang yang jujur di situ. Walaupun di situ sulit, tapi akibatnya baik. Akhirnya itu kan masuk surga. Itulah baik. Kemudian katanya as-sidqu yakunu bil qawlil mutabiqi lil waqi'. Jujur itu bisa jadi dengan apa? Dengan ucapan yang sesuai dengan kejadian. Nah, kamu mengucapkan sesuatu sesuai yang terjadi. Nah, itu namanya apa? Jujur dalam ucapan. Tapi kalau bilang sesuatu yang beda dengan yang terjadi, itu namanya apa? Bohong. Oh, saya bilang itu karena saya belum tahu. Jangan bicara, jangan bilang itu. Allahu a'lam. Nah, maka jadi satu kalimat saja itu, kalau kamu yakin dengan kata itu, diucapkan. Tapi kalau tidak yakin, lebih baik apa? Diam. Tapi satu kata ini beda dengan orang. Posisi kamu itu kan di mana? Ada orang, semua bohong itu kan semuanya apa? Jelek, dosa. Tapi tergantung dengan madarat kalimat itu. Yang kamu bohong itu. Kalau kamu bohong sama satu orang, berarti yang terkena berapa? Satu orang aja. Tapi coba, kalau kamu bohong sama 100 orang, berarti yang kena madarat itu berapa? Berarti dosanya itu kan lebih besar. Coba kalau kamu bohong sama 1 juta orang, berarti yang kena madarat itu 1 juta orang. Berarti madarat itu kan lebih besar. Berarti apa? Dosanya lebih besar, siksanya lebih besar. Coba kalau kamu itu kan seorang alim yang besar, mufti, kemudian fatwa kamu itu kan bohong, tidak benar. Yang terkena siapa? Semua umat itu. Kenapa? Karena semua itu kan mengikuti kamu. Ketika kamu mengucapkan sesuatu, semuanya terima. Maka di situ kan posisi kamu itu kan di mana? Hanya satu kata itu bisa apa? Menghancurkan itu satu umat. Karena kamu bohong di situ. Karena itu banyak ulama itu yang dalam masalah itu masih ragu-ragu ini diam. Nah, takut. Bilang iya atau tidak. Itu kalau saya bilang iya atau tidak itu kan beda sama orang lain. Nah, orang itu kalau dia bohong ya akibatnya itu yang terkena berapa? 1, 2, 10 orang. Tapi kalau orang ini karena posisinya itu kan orang alim itu punya jabatan yang tinggi. Iya atau tidak, akibatnya itu yang terkena itu berapa? Ratusan juta.
Berarti datang di hari kiamat itu, yang belakangnya itu kan banyak orang. Kenapa? Karena kamu membohongi itu kan semuanya. Itu katanya, as-sidqu yakunu bil qawlil mutabiq lil waqi' wa bil fi'li fi adaihi ala ahsan wajh. Katanya itu kan jujur itu jadi apa? Dalam amalan. Jujur dalam amal itu. Ketika kamu melakukan amalan dengan yang baik. Wabil fi'li fi adaihi, dengan amalan. Ketika kamu melaksanakan amalan itu atas amalan yang paling baik. Itu namanya apa? Jujur. Nah, saya minta orang ini, saya belikan, contohnya kalau saya punya motornya itu apa? Rusak. Minta sama Ustadz Herman itu kan benarin. Kenapa? Karena orang yang ahli dia itu kan benarin motor. Berarti ketika saya serahkan motor ini kepada Ustadz Herman, harus dia itu kan benerin dengan baik. Nah, tapi kalau dia itu hanya benerin gimana, yang penting itu apa? Bisa jalan sampai mana nanti terserah, ketika sudah keluar dari sini saya sudah gak tanggung jawab lah gitu. Berarti orang ini kan bohong dalam apa? Amalan dia. Ya, harus jujur. Oh, saya nggak bisa. Kenapa? Kalau mau ini itu mahal. Kenapa? Karena harus kamu beli ini supaya apa? Jadi baik. Terserah nanti sama orang yang punya motor. Oh, ternyata ini kan beli yang mana? Beli yang murah aja. Terserah. Tapi amalan kamu itu harus dilakukan dengan baik. Berarti orang ini kan benar apa? Orangnya jujur dalam amalannya. Tapi kalau dilakukan ya gimana seadanya aja, itu kenapa? Orang yang punya motor nggak tahu. Yang penting apa? Motornya bisa jalan. Berarti orang ini kan bohong dalam amalan dia itu. Pekerjaannya ya, kamu nggak jujur di situ. Nah, menipu orang. Ternyata hanya bisa berapa? Rusak. Kenapa rusak? Karena kamu tidak melakukan dengan baik. Di situ namanya apa? Orangnya bohong. Hanya itu motor itu satu contoh. Lihat. Dalam semua pekerjaan itu. Maka banyak orang itu kan yang bohong dalam apa? Dalam amalan dia. Ya kerja di situ. Ya pekerjaan kami itu kan apa? Pekerjaan kami itu kan kamu bertani. Harus dengan baik. Pekerjaan kami itu apa? Menjaga kantor, menjaga, harus dilakukan dengan baik. Pekerjaan kami itu kan apa? Jadi guru, harus ngajar orang itu kan dengan baik. Gimana itu kan kamu bisa menyampaikan ilmu kepada itu kan santri itu kan dengan baik. Ketika ditanya, kamu nggak tahu jawabannya, harus jujur di situ. Maaf, saya nggak tahu. Kenapa? Namanya ilmu. Ketika disampaikan, harus disampaikan dengan benar. Tapi orangnya nggak malu. Oh, dibilang itu kan gurunya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu. Apa masalahnya? Lebih baik kamu bilang seperti itu daripada kamu memberikan dia ilmu yang tidak benar. Maka banyak ulama itu ketika ditanya banyak mengatakan apa? Allahu a'lam. La adri, saya nggak tahu. Nggak masalah, saya nggak tahu. Nah, saya bukan Tuhan bisa mengetahui semua jawaban. Berarti kalau kamu itu kan tidak tahu jawaban satu soal atau satu pertanyaan, jangan merasa malu. Walaupun pertanyaan itu kan sesuai dengan jurusan kamu sendiri itu apa? Oh, ilmu fikih. Ketika ada itu, ya Allah alam, saya nggak tahu hukumnya. Coba kalau ada orang tanya, kalau ada orang itu kan sakit hati, gimana operasinya? Saya nggak merasa itu. Allah alam, saya nggak tahu. Kenapa? Karena pertanyaan ini kan tidak nyambung dengan apa? Dengan keahlian saya itu. Berarti langsung orangnya, oh maaf itu saya nggak tahu.
Tapi coba orang datang, nah, itu dalam fikih itu masalah itu hukumnya apa? Orangnya gini mungkin ada yang, kenapa kamu malu di situ? Ya bilang seperti yang tadi itu. Kalau kamu nggak paham, nggak tahu hukumnya, bilang aja apa masalahnya. Orang yang tadi ditanya gimana operasinya, dia berani bilang itu ambil pisau terus bilang itu nggak bisa. Bikin operasi sendiri nggak bisa. Tuh. Kenapa? Karena dia tahu akibatnya gimana. Kalau saya bohong di situ, berarti orang ini kan bisa membunuh orang. Diberikan obat yang tidak sesuai. Coba ada yang tanya, saya itu obat itu kan apa obatnya? Saya nggak tahu obatnya. Karena itu saya nggak malu, langsung bilang apa? Allah alam, saya nggak tahu. Sama seperti itu, kalau ada orang yang tanya kamu itu kan dalam satu soal atau satu hukum, satu masalah, kamu tidak tahu jawabannya. Mudah aja, kamu paham, yakin kamu tahu jawabannya, jawab. Oh, masih ada saya nggak tahu, jangan bilang Allah alam. Mudah sekali. Tapi kalau masalah ilmu, masalah fikih, masalah itu, banyak orang itu yang langsung jawab. Kenapa? Karena tidak ada akibatnya itu langsung, nggak ada orang mati, nggak ada itu akibatnya di akhirat. Orangnya itu salatnya benar nggak benar itu. Tapi kalau terkenal ada orang di TV langsung, oh ini penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini, langsung ditangkap, datang mana itu, nah, sertifikat kamu punya, ijazahnya mana kamu bilang gitu. Tapi sekarang banyak orang itu kan TV di mana itu bicara tentang agama itu mudah aja. Salah agama, saya ilmu aja. Akibatnya besar. Nah, kalau dia itu bohong orangnya itu kan nanti banyak orang itu kan kecelakaan. Oh, kecelakaan mobil, bukan kecelakaan dunia akhirat orang. Salatnya nggak benar. Dia melakukan sesuatu yang haram. Tapi karena fatwa orang itu bilang, oh boleh itu nggak masalah. Akhirnya banyak orang mengikuti dia dalam keadaan itu fatwa dia bilang itu kan sesuatu itu kan halal, padahal itu kan hukumnya haram. Datang di akhirat, ya karena fatwa kamu. Kamu bilang itu kan boleh. Karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya, hanya jawab berapa? 4 atau 3, sisanya Allah alam. Allah alam, saya nggak tahu. Kenapa? Ya saya nggak tahu ilmunya semua. Lebih baik saya bilang di dunia Allah alam daripada saya masuk neraka. Kita berusaha di dunia ini gimana datang di hari kiamat dengan selamat. Nah, coba datang di hari kiamat itu banyak yang ya fatwa-fatwa atau hukum-hukum yang tidak benar. Terus yang belakang kamu itu jutaan orang. Kenapa? Karena percaya dengan kamu. Kamu punya ilmu, ternyata nggak ada ilmunya. Nah, maka seorang mukmin kalau jujur itu harus jujur dalam semuanya. Dalam ucapannya jujur. Dalam amalan kamu itu. Kamu punya tugas, punya amal itu. Harus jujur di situ. Lakukan dengan baik. Supaya apa? Karena itu namanya amanah. Kamu punya amanah. Benerin itu kan dengan baik. Oh, hanya asal-asalan aja itu gimana itu. Nanti karena itu jadi kebanyakan dari keadaan umat itu tidak lurus, tidak baik. Kenapa? Karena orang yang bertugas orangnya tidak menjalankan dengan baik. Dia nggak jujur dalam amalannya, dalam kegiatan dia, dalam usaha yang dia itu kan atau amalan yang diserahkan kepada dia. Karena dia tidak menjalankan dengan baik, akhirnya jadi apa? Banyak orang yang terkena. Harus kamu masuk jam berapa? Jam 7. Orangnya telat, tunggu masih ini. Berarti banyak orang yang nunggu. Kenapa? Ya karena kamu telat. Nah, maka banyak jadi kerusakan gara apa? Gara-gara itu kan satu orang. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan dengan baik. Maka
kewajiban seorang mukmin selalu itu menjaga sifat jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Nanti Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu kan di dunia itu merasa sulit, tapi di akhirat orang itu kan mendapat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang baik seperti ini. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyina sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? La ilaha illallah. Syukran. Oh, dua. Oh, rezekinya banyak. Ada pertanyaan? Ya, cara gimana itu kita bisa menanamkan sifat jujur itu dalam anak kita. Yang pertama harus
ditanamkan dalam hatinya, kalau dia jujur, berarti tidak ada hukuman. Kenapa? Karena kita tahu, anak sampai orang itu yang dewasa itu, kenapa dia bohong? Karena dia takut. Takut apa? Oh, nanti dipukul, dihukum. Apa? Jujur apa? Kenapa? Karena kalau dia tahu, kalau saya jujur, tidak ada hukuman, tidak ada pukulan, berarti dia nggak takut. Memang kalau anak itu pecahkan gelas itu, siapa yang pecahkan itu? Saya langsung. Anak yang lain itu sudah tahu. Artinya kalau dia bilang akhirnya siapa yang pecah ini? Semuanya bukan saya, bukan siapa itu, apa, gimana itu? Nah, karena takut. Tapi kalau enggak, kenapa yang pecahkan ini? Kenapa? Karena yang pertama itu namanya takdirnya. Nah, karena apa, mau ngambil sesuatu terus kena gelas itu kan, gelasnya tersinggung itu kan, pecah. Ya, memang itu dia tidak sengaja. Siapa itu? Saya. Ya udah, namanya apa? Nanti harus diperhatikan aja. Kalau mau ngambil sesuatu harus diperhatikan yang lain. Berarti dia ketika dia melihat hanya kamu meluruskan orangnya, memberikan dia nasihat. Kalau terjadi ini jangan melakukan seperti ini supaya gak ada sesuatu yang pecah itu. Maka dia melihat apa? Kalau dia jujur, berarti tidak ada hukuman. Sampai anaknya itu kan tahu, sudah bisa paham. Bisa paham, berarti umurnya sudah berapa? Sudah 7 tahun, seperti itu. Nanti diberikan itu, kalau dia itu melakukan kesalahan itu kan sengaja. Nah, ini kenapa? Bukan karena kamu jujur, karena kamu salah. Nah, siapa yang melakukan ini? Siapa yang memecahkan? Ternyata dia itu mecahkan gelasnya itu sengaja, dia ambil itu terus pecahkan. Nah, ketika ditanya, saya yang pecahkan. Kemudian dijelaskan, ini karena kamu jujur, kamu orang baik. Tapi karena kamu mecahkan ini, itu sifat yang tidak baik. Berarti anaknya itu kalau dihukum, kalau dipukul itu bukan karena dia jujur. Dia bisa membedakan. Oh, berarti saya dipukul atau dihukum itu kenapa? Karena kesalahan. Itu amalan yang salah. Tapi bisa kamu memberikan dia itu kan hadiah. Ini karena kamu jujur. Tapi kamu dihukum kenapa? Karena kamu melakukan yang salah. Nah, berarti jangan dijadikan itu takzir itu, dia nggak tahu takzir karena saya jujur atau karena saya salah. Berarti dia tidak bisa membedakan. Ya, orangnya bingung di situ. Maka kita mulai itu kan menanamkan dalam hatinya itu, kalau kamu jujur, itu sifat yang baik. Nah, maka di situ anaknya tertanam dalam hati seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua bilang sama anaknya itu sesuatu, harus jujur di situ. Contohnya, janji sama anak. Besok, terus besoknya, besok lagi. Anaknya tahu itu besok itu kapan. Berarti anaknya tahu itu kan, orang tuanya itu hanya bilang besok itu bukan karena dia jujur, tapi karena tidak mau melakukan itu. Nah, anaknya mau diajak itu naik motor mau kemana? Jangan. Besok ya, besok saya bawa. Besok harus kamu bawa dia. Kenapa? Mungkin kamu itu bisa lupa, tapi anaknya nggak bisa lupa. Besoknya nunggu. Oh. Terus besok itu, kamu bilang kemarin tuh bilang besok, ini sudah besok. Nah. Berarti nanti ketika orang tua itu kan janji sama anaknya, bilang itu besok, anaknya tenang. Kenapa?
Mungkin hari ini nggak bisa, tapi besok pasti. Nah, maka tertanam dalam hati anaknya itu, kalau orang tua itu kan bilang besok itu artinya besok itu benar. Kenapa? Karena dia tahu sudah orang tuanya gitu. Karena ada sebuah cerita itu, Rasulullah itu melihat ada seorang ibu tuh panggil anaknya, sini datang, saya mau berikan kamu sesuatu. Lihat, dia panggil anaknya, tapi karena anaknya nggak mau datang, ibunya itu bilang apa? Saya mau berikan kamu sesuatu. Berarti tahu anaknya itu kalau diajak dengan sesuatu itu kan pasti datang. Maka Rasul itu kan ada yang mau diberikan? Iya ada. Berarti di tangannya itu ada sesuatu. Benar. Maka Rasul itu kan bilang, kalau tidak ada berarti tertulis bohong. Anaknya datang, kenapa? Datang kenapa? Karena dia mau diberikan sesuatu. Ternyata ketika datang itu nggak ada. Namanya bohong. Maka kadang kita itu merasa itu anak itu nggak paham. Nah, anak itu paham. Anak kecil itu ketika bilang itu, oh, nanti Abi belikan itu, terus nggak dibelikan. Ya, kalau nggak bisa, jangan dijanji. Nah, kalau nggak bisa diberikan itu, jangan janji sama anak. Kenapa? Nanti iya, anaknya itu langsung tahu itu, bapaknya itu kan bilang nanti atau besok atau itu nggak bisa, nggak benar. Maka anaknya paham, tertanam dalam hatinya itu orang tua itu kan nggak benar. Saya mau tanya, apa diperbolehkan berbohong sama istri dan orang jadi yang berbohong sama itu mendamaikan berbohong sama istri Ya. itu diperbolehkan kalau untuk masalah atau biasa Bukan, yang boleh bohong itu, yang diperbolehkan itu namanya dalam hal-hal yang boleh tidak ditulis, tidak termasuk bohong. Tidak termasuk bohong, ucapan suami sama istri. Bukan namanya itu kan dia bohong sama istrinya. Dia bohong istri, bukan gitu. Maksudnya ketika suami itu mau apa? Mau menghilangkan apa namanya itu kan masalah ya antara suami istri. Maka dia memuji istrinya, mengatakan itu kamu wanita paling cantik di dunia ini. Ya, itu kan bohong. Nah, benar itu. Nah, istrinya itu wanita paling cantik, enggak, itu pasti bohong. Tapi supaya jadi hatinya apa? Senang. Nah, saya tidak pernah melihat perempuan seperti kamu itu. Nah, situ namanya apa? Namanya bohong yang benar itu. 100% itu bukan harus. Tapi namanya itu apa? Hanya ucapan yang menjadikan istrinya itu kan senang. Jadi di situ walaupun jelas itu bohong, tapi itu kenapa? Dimaafkan. Gitu. Tidak tertulis termasuk bohong. Tapi kalau dia bohong sama istrinya itu dalam hal-hal yang bukan seperti itu, nah, maka hukumnya termasuk bohong juga. Lari lah, kamu kejar. kalau
Ya, jangan terang. Jangan terang di situ. Harus ada jawaban itu yang iya. Kalau nggak jelas, kalau belum jelas Jangan itu apa namanya? Kalau istri itu kan selalu tanya seperti itu. Ya. Kalau kamu benar-benar itu kan jujur di situ banyak terjadi masalah. Ya berikan jawaban itu yang dia bisa paham sudah terjawab. Padahal kamu maksudnya bukan seperti itu, maksud yang lain bisa. Namanya tauriyah. Ya, karena itu inna fit tauriyati manduhatun 'anil kadhib. Tauriyah. Tauriyah saya mengucapkan sesuatu, kamu faham sesuai yang kamu faham, tapi maksud saya itu yang lain. Tapi kamu sudah dapat jawaban sesuai yang kamu mau. Tapi ucapan yang saya ucapkan itu, maksudnya itu ada dua maksud. Maksudnya seperti yang kamu faham, juga ada maksud yang lain. Iya, ada dua makna. Berarti maknanya itu yang satu. Ya. Inna fil ma'aridi manduhatan 'anil kadhib. Ma'arid, ta'rid artinya itu seperti yang tadi, satu kata yang dua artinya. Tapi maksud kamu itu arti yang satu. Kata satu orang itu dia punya dua istri. Nah, tapi istri yang pertama tidak tahu bahwasanya suami itu kan sudah punya istri lagi. Maka di daerah itu kambing sama sapi itu namanya halal. Dibilang namanya apa? Halal. Halal artinya itu kan orang itu kan punya hewan ternak. Kambing, sapi, ayam, ya artinya itu kan ternak hewan. Berarti namanya apa? Al-halal. Nah, kemudian ya satu hari di rumah di istri yang pertama, rumah yang kedua, dia bilang sama istrinya, saya mau ke al-halal. Artinya al-halal, dia maksudnya itu wanita yang halal. Dia paham al-halal itu ya hewan, itu kambing sama. Kalau dia ketika di rumah istri yang kedua, ketika ditanya, kamu di mana? Saya sama al-halal. Artinya itu wanita yang halal. Halal yang mana? Dia, istrinya nggak tahu. Halal itu apa? Kan dua-duanya kan istri yang kedua itu kan halal. Ya udah, gitu. Boleh. Tapi bohong itu kan tentang perang. Bukan bohong secara mutlak, kamu mau bohong apa saja itu. Khusus buat perang. Kalau pertanyaan tentang keadaan perang gitu, boleh. Ada
Satu orang itu kan dia punya teman. Teman itu setiap hari datang mencari dia. Orang itu yang teman itu nggak suka orangnya setiap hari datang setiap hari itu. Kalau temannya datang itu repot orangnya ini. Ketika teman itu kan datang, sering tanya sama anaknya, "Bapak kamu mana?" "Ya ada di rumah." Tapi orang tua itu mau bilang sama anaknya, "Jangan bilang ada di rumah." Nanti kan anaknya bohong. Terus gimana itu menghindari itu masalah seperti ini? Nah, maka orang itu kan kamar dia dikasih nama. Nama apa? Nama daerah itu. Seperti contohnya kasih Solo. Berarti dia bilang sama keluarganya itu semua. Khusus buat orang itu. Kalau dibilang itu Abi ada, bilang Abi di Solo. Ayah itu kan mana? Maksudnya Solo itu apa? Kamar itu. Nah, yang dikasih nama Solo. Supaya anaknya nggak bohong. Kenapa? Karena anaknya itu maksudnya apa? Di kamar Solo. Dan namanya Solo. Tapi orangnya paham Solo itu daerah. Oh, berarti dia nggak bilang itu ayah nggak ada. Nah, itu ayah di mana? Di Solo. Padahal itu dia sama keluarganya, anaknya setuju itu kamar ini namanya Solo gitu. Iya. Hah? Gak bohong. Kenapa? Karena anak ketika bilang itu maksudnya itu kan di kamar Solo. Tapi yang orang itu paham apa? Solo di daerah Solo. Hah? Anaknya bilang nggak tahu kenapa. Ayahnya di mana, di kasur di mana itu ada saya nggak tahu. Solo di mana ya Allah alam. Itu hanya jadi apa namanya? Solusi itu buat orang itu yang terpaksa dalam keadaan seperti itu ya Pak. Kadang bilang orangnya itu ketika ditanya, "Oh di mana?" "Oh lagi di luar." Dia di luar artinya di luar rumah. Berarti orang yang dengar itu di luar artinya di luar kota. Tapi orangnya nggak bilang saya di luar kota, saya lagi di luar. Luar apa? Nggak tahu. Hmm? Iya, itu jangan itu jadi semua keadaannya itu seperti itu. Nah. Seperti ketika Rasulullah itu kan keluar di perang Badr. Kan Rasulullah ketemu ada orang. Maka Rasulullah tanya orang itu, "Kamu tahu Quraisy itu mau perang sama Muhammad?" Waktu itu kan iya. Terus gimana? Menurut kamu itu kan Quraisy itu sudah sampai mana? Maka orang itu kan bilang, kalau benar orang yang cerita sama saya itu berarti Quraisy hari ini sudah sampai situ, di tempat itu. Terus kalau Muhammad, katanya kalau orang yang memberikan saya itu menceritakan saya itu, kalau Muhammad keluar di hari ini, berarti hari ini sudah di tempat itu. Pas itu, seperti tempatnya Quraisy sama tempatnya Rasul. Nah,
Maka orang itu kan tanya, kalian dari mana ini? Nah, maka Rasulullah itu bilang itu, kalau kamu jawab, nanti saya jawab. Maka orangnya jawab, kalau Quraisy di sini berarti di sini, kalau Muhammad di sini. Nah, maka orangnya bilang, saya sudah jawab. Sekarang kalian dari mana? Nah, maka Rasul itu kan bilang, kita dari dari air. Terus pergi air. Air artinya, kalau dalam bahasa Arab itu artinya, itu air itu artinya sungai. Maka orangnya bingung itu, air mana? Irak atau sana? Itu orangnya dari. Tapi maksudnya Rasul itu kan dari air, itu manusia itu dicipta dari air. Diciptakan dari air gitu. Maka Rasulullah kan jujur di situ. Kita dari mimma'in mahin. Nah, tapi orang itu kan pikirannya pergi kemana? Sungai. Tuh air, orangnya itu dari air mana ini? Sana atau sini?